Air, tanah, dan udara adalah hal-hal primer dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan yang ada di dunia ini, serta berhubungan dengan segala aspek manusia. Air, tanah, dan udara memiliki peranan yang saling berhubungan dalam pemanfaatannya. Dalam pemanfaatannya, kualitas yang terkandung dalam air, tanah, dan udara perlu kita garap dan gali. Berikut organisme-organisme yang ada di dalamnya. Bioindikator adalah ukuran langsung dari kesehatan fauna dan flora di perairan, tanah, dan udara yang dapat menentukan keadaan kualitas baik dan buruknya air, tanah, dan udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Asri Febrianti dari Program Studi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan nomor induk mahasiswa 20010701011 akan sedikit menjelaskan materi mengenai kualitas air, kualitas tanah, dan kualitas udara sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Biomonitoring yang diampu oleh Bapak Oto Prasadi SPI MPI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan terlebih awal mengenai kualitas air. Sebelum saya menjelaskan materi mengenai kualitas air, saya akan menjelaskan pengantar mengenai kualitas air. Menurut Naigaga et al. Pada tahun 2011, sistem permukaan air itu terdapat 10% spesies fauna yang telah memberikan jasa terhadap lingkungan maupun kehidupan manusia. Namun, dikarenakan pertumbuhan populasi manusia maupun aktivitas manusia terhadap industri menyebabkan penurunan secara struktural maupun fungsional fungsi dari kualitas air maupun ekosistem air. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa air tawar yang ada di muka bumi ini sangat terancam kerusakannya baik dari ekosistem maupun kualitasnya. Oleh karena itu, air tawar dibutuhkan perhatian yang lebih serta konservasi untuk mendapatkan fungsi secara fungsional maupun struktural sebagaimana mestinya. Memvisualisasikan hubungan kelas air dengan bioindikator dan menjadi standar untuk evaluasi kualitas air tawar dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu air kelas 1 adalah air yang bersifat bersih dan tidak berbau, di mana tentu saja pada kelas pertama ini terdapat banyak organisme yang hidup seperti udang dan beberapa ikan. Yang kedua yaitu air kelas kedua, di mana air ini sebagai air minum pasca proses tertentu baik untuk mandi maupun berenang. Bioindikator yang ada pada kelas kedua ini yaitu ada keong hitam. Yang ketiga yaitu air kelas ketiga, di mana airnya itu berlumpur dan berwarna coklat kekuning-kuningan, di mana terdapat beberapa organisme seperti lintah, keong, anggang-anggang, dan kutu air busuk. Sedangkan yang keempat yaitu air yang memiliki tercemar dengan sifat yang cukup serius, di mana masih terdapat beberapa organisme seperti larva kupu-kupu maupun lintah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu air yang sangat tercemar dan tidak ada organisme yang hidup di dalamnya. Biomonitoring air dapat dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator. Organisme tersebut diantaranya plankton, perifton, makroinvertebrata, makrofita, dan yang terakhir yaitu nekton ataupun iktar. Organisme yang pertama yaitu plankton. Plankton dapat dikatakan sebagai indikator pencemar air karena plankton merupakan organisme yang sangat sensitif terhadap perubahan alam. Plankton juga merupakan penanda terbaik bagi kualitas air, khususnya air di danau. Plankton juga sangat memainkan peranan yang penting terhadap masalah organik pemburukan biologis. Plankton terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fitoplankton dan yang kedua yaitu zooplankton. Fitoplankton sering disebut juga sebagai mikroalga, yaitu mirip dengan tumbuhan terestrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk tetap hidup. Sedangkan zooplankton merupakan hewan mikroskopis yang hidup di permukaan tubuh air. Zooplankton itu memakan fitoplankton.
Selanjutnya yaitu organisme yang digunakan sebagai biomonitoring kualitas air yaitu perifton, di mana perifton merupakan agregat mikroba yang biasanya terdiri atas alga, bakteri, dan mikro atau mesoorganisme, serta materi organik yang masuk terhadap air dan menyebar ke dalam sedimen, khususnya pada permukaan sedimen, batuan, tanaman, dan partikel tersuspensi dalam ekosistem akuatik. Perifton juga dapat ditemukan di dasar sungai dan perairan. Perifton sangat penting untuk fungsi ekosistem, tetapi keadaan tertentu dapat beraliprofesirasi mengakibatkan pengelolaan sumber daya air seperti menurunkan nilai estetika, rekreasi, dan keanekaragaman hayati. Munculnya lapisan perifton dapat sangat bervariasi dan memberikan banyak informasi dasar tentang kondisi aliran pada air. Selain itu, perifton juga merupakan komponen yang fundamental dari ekosistem sungai yang memberikan air dengan penyerapan logam dan nutrisi, serta menyediakan komponen penting dari sumber makanan ke jaring makanan yang ada di dalam perairan. Organisme yang ketiga yang dapat digunakan sebagai biomonitoring kualitas air yaitu makroinvertebrata, di mana makroinvertebrata ini merupakan kelompok hewan yang tidak bertulang belakang serta dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia, dan biologi dalam suatu perairan, sehingga dapat dipakai sebagai indikator kualitas air sungai. Sifat-sifat makroinvertebrata diantaranya yang pertama, sensitif terhadap perubahan kualitas air. Yang kedua, ditemukan hampir di semua perairan. Yang ketiga, terdiri dari banyaknya jenis serta respon yang sangat berbeda. Yang selanjutnya yaitu bergerak secara terbatas, kemudian mengakumulasi racun pada tubuhnya serta mudah dikumpulkan dan diidentifikasi. Selanjutnya, organisme yang dapat digunakan sebagai biomonitoring kualitas air yaitu makrofita atau tumbuhan air. Siapa sangka di dalam air ternyata terdapat organisme tumbuhan yang hidup, diantaranya yaitu makrofita. Makrofita air terlibat dalam berbagai mekanisme umpan balik yang cenderung mempertahankan keadaan air yang sangat jernih. Komunitas ini memiliki amplitude ekologis yang besar, oleh karena itu dapat menempati lingkungan dengan karakteristik ekologi yang berbeda dan menahan perubahan lingkungan secara mendadak. Makrofita air dapat memperoleh nutrisi dan sedimen secara langsung dari air itu sendiri. Akibatnya, ketersediaan nutrisi sedimen dapat membatasi pertumbuhan dan distribusi makrofita. Makrofita air membentuk komunitas yang sangat penting dalam ekosistem perairan karena makrofita atau tumbuhan air merupakan produsen utama serta menghasilkan biomasa yang sangat tinggi dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Yang terakhir yaitu organisme nekton atau air. Siapa sangka bahwasannya memang ikan merupakan organisme yang hidup di dalam air. Ikan merupakan salah satu spesies hewan yang sangat sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan terhadap pemantauan kualitas air karena kualitas air baik itu tinggi maupun rendah, baik maupun buruk kualitas air dapat dilihat dari hidupnya ikan dalam kualitas air tersebut. Dapat dilihat pada bagian pertama tadi itu ada 5 jenis kelas air, di mana kelas yang pertama itu kelas yang sangat bersih di mana masih banyak organisme-organisme khususnya ikan yang hidup di dalamnya. Sedangkan kelas yang kelima yaitu kelas air yang sangat tercemar dan tidak ada organisme yang hidup di dalamnya. Sama dengan ikan merupakan organisme yang sangat penting dalam melakukan pemantauan kualitas air di dalam ekosistem baik itu air tawar maupun air laut. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kualitas tanah. Tanah merupakan sumber daya yang sangat penting bagi manusia maupun ekosistem. Tanah merupakan rumah bagi segala organisme yang bergantung dan masing-masing berperan penting dalam fungsi tanah serta siklus biogeokimia. Namun banyaknya aktivitas dari perkotaan, pedesaan maupun industri serta manusia terus-menerus memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi lingkungan dikarenakan zat-zat yang masuk ke dalam tanah. Dalam proses penelitian jenis zat yang mengkontaminasi tanah merupakan aktivitas yang sangat kompleks. Oleh karena itu, penelitian tentang komponen biologis tanah diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang fungsi baik
fungsi maupun identifikasi bioindikator yang berguna, yaitu secara organisme berupa bagian organisme ataupun komunitas organisme yang dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang kondisi ekosistem tanah. Teknik lain yang digunakan berbagai peneliti untuk penilaian yang dianggap efisien yaitu penggunaan polusi tanah pada organisme merupakan penilaian penilaian yang sering disebut sebagai biomarker molekul, di mana organisme ini dapat kita lihat seperti hewan maupun pada tumbuhan itu digunakan peneliti untuk dilakukannya penelitian maupun pemantauan terhadap zat-zat yang masuk ke dalam tanah. Materi selanjutnya yaitu tentang hewan tanah. Hewan tanah yang ada pada kehidupan di dalam tanah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu invertebrata. Invertebrata sebelumnya pada materi sebelum UAS kita sudah mengetahui apa itu invertebrata. Invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata mencakup 95% hewan yang ada di muka bumi ini yang sudah diketahui. Invertebrata ini melakukan kontak dengan sejumlah besar polutan yang ada di dalam kompartemen ini dengan gerakan dan konsumsi tanah atau serasah daun yang terkontaminasi. Invertebrata yang hidup di dalam tanah terbagi lagi menjadi isopoda, kolembada, dan diplopoda. Antropoda tanah yang dari kelompok hewan sapropak yaitu isopoda, kolembada, dan diplopoda diantaranya adalah hewan-hewan yang organisme serta dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat yang beracun yang ada di dalam tanah karena adanya kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya. Annelida khususnya oligoceta serta sering digunakan dalam tes untuk toksitas. Beberapa faktor juga menjadikan cacing tanah sebagai bioindikator yang sangat baik untuk tes toksitas zat-zat kimia yang ada di dalam tanah, seperti pengetahuan yang telah terakumulasi di habitatnya serta posisi trofik yang terletak tingkatnya lebih rendah dengan jaringan makanan darat yang berfungsi sebagai makanan bagi beberapa hewan serta rute pemindahan dan biomagnifikasi kontaminan di sepanjang jaringan makanan. Cacing tanah juga menunjukkan beberapa kualitas tanah dengan yang pertama kelimpahan dengan komposisi spesies fauna cacing tanah di lokasi tertentu, kedua perilaku masing-masing cacing tanah yang bersentuhan dengan substrat, yang ketiga akumulasi bahan kimia, yang keempat yaitu biokimia atau sitologi stres biomarker cacing tanah. Di Eropa sendiri ternyata cacing tanah itu dipergunakan dalam jangka panjang untuk penentuan kualitas tanah. Selain invertebrata, ada juga yang dinamakan dengan nematoda, di mana nematoda ini banyak dimanfaatkan sebagai bioindikator karena nematoda ini bebas dari tanah dan menjadi indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan pakannya yang sangat melimpah. Nematoda memiliki beberapa peranan penting dalam food webs, di mana nematoda ini memiliki beberapa sifat, diantaranya satu, respon terhadap pencemar, kedua, sifat tahan SE, dan yang ketiga, di mana itu ada nematoda yang bersifat berbahaya bagi beberapa tumbuhan serta memutus sirkulasi udara dan unsur hara sehingga merusak tumbuhan-tumbuhan lainnya. Nematoda juga bersifat menguntungkan dalam ekosistem karena mempercepat laju perombakan bahan organik dan pembentukan mineral dalam tanah. Serta biasanya nematoda ini menjadi hewan tanah yang terakhir mati pada tanah tercemar karena nematoda ini tahan terhadap kekeringan serta pulih seiring peningkatan kelembapan. Hewan yang hidup di dalam tanah itu yang selanjutnya ada ular buta atau ular buta Rampotitlops ruminus, di mana ular buta ini hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air serta tanah, bahkan kadar organik tanah dan porositas tanah yang sangat tinggi. Kehadiran kelompok ular buta ini ternyata memiliki hubungan dengan kualitas tanah serta kesuburan tanah. Ular tipe fosorial ini memiliki kehidupan yang dipengaruhi oleh kelembapan yang sangat optimal. Serta kelembapan tanah ini berhubungan dengan kadar air tanah. Kelembapan tanah juga ini menentukan mekanisme penyesuaian kestabilan hidupnya ular buta ini, serta
berhubungan dengan keseimbangan homositasis yang dimana pemilihan preferensi habitat. Oleh karena itu, hal ini memiliki hubungan di mana sifat ular buta ini dengan cara hidup di mana menggali tanah untuk mencari makan, bersarang, dan bereproduksi. Selanjutnya, hal-hal yang dapat kita gunakan untuk bioindikator dalam penentuan kadar kualitas tanah yang terakhir yaitu ada tumbuhan. Terlepas dari tumbuhan itu hidup di mana, yang pastinya tumbuhan itu sangat mempengaruhi kualitas tanah karena baik atau buruknya kualitas tanah, baik atau tidaknya unsur hara yang terdapat pada tanah tersebut menandakan bahwa bisa atau tidaknya tumbuhan itu hidup di wilayah tanah tersebut, di mana terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat toksik, genotoksik, dan mutagenik, bahkan ketika terpapar dalam jangka waktu pendek yang menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya rendah dan perawatan yang relatif mudah, keuntungan seperti budidaya yang berbiaya rendah, serta perawatan-perawatan lainnya yang dibandingkan dengan mamalia yang sangat susah tentunya. Dalam beberapa studi dengan mencampurkan hal-hal yang kompleks, tumbuhan juga menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, di mana penunjukan tersebut bahwa tumbuhan itu dinyatakan cukup sensitif dan untuk mendeteksi efek buruk dari sampel lingkungan. Salah satu keterbatasan menggunakan tumbuhan sebagai bioindikator dalam kualitas tanah yaitu kurangnya sensitivitas untuk kelas promutagen tertentu seperti nitroasam, amina, heterotoksik, dan beberapa kelas pAH. Memasuki materi yang terakhir yaitu kualitas udara. Sebelumnya seperti biasa saya akan menjelaskan mengenai pengantar kualitas udara, di mana selama beberapa dekade terakhir kita sudah sering mendengar tentang polusi udara, di mana polusi udara ini menjadi permasalahan yang sangat serius khususnya di Indonesia. Peningkatan kuantitas dan kepadatan lalu lintas serta diiringi dengan kemacetan, emisi gas limbah industri, dan kendaraan di jalan menyebabkan kualitas udara semakin lama semakin memburuk dan menurun, sehingga hal tersebut yang menjadi sebuah hambatan dalam sebuah kualitas udara. Maka konsentrasi kualitas udara yang ada di atmosfer ini dan yang mengisi udara dalam waktu ke waktu dan konsentrasi yang melebihi hal-hal yang diizinkan. Penurunan kualitas udara itu membawa pengaruh buruk baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan manusia yang dihasilkan oleh beberapa aktivitas manusia itu sendiri serta proses alam. Namun pencemaran yang paling utama dalam pengacuan penurunan kualitas udara yaitu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia termasuk produksi industri dan pertanian. Kehidupan sehari-hari juga serta sarana transportasi itu merupakan salah satu yang sangat kompleks dan menjadi permasalahan dalam penambahan atau peningkatan polusi udara. Monitoring udara berarti merupakan sebuah deteksi dini di mana polutan udara baik dari sumber polusi dan bahan lainnya untuk meramalkan masalah lingkungan ke depannya agar tidak terlalu serius. Hal tersebut dapat dilakukan sebagai pencegahan masalah lingkungan khususnya terhadap polusi udara. Melalui pengamatan serta studi secara dini dan terus-menerus, orang-orang dapat menemukan bahwa beberapa tumbuhan ternyata menunjukkan beberapa reaksi serta respon terhadap gas berbahaya yang dapat digunakan sebagai indikator biologis tertentu untuk mengetahui kondisi lingkungan. Nah, oleh karena itu beberapa organisme atau beberapa hal lainnya dapat digunakan sebagai penentuan kadar kualitas udara yang ada di muka bumi. Salah satunya untuk penentuan kadar kualitas udara yang dapat ditemukan yaitu lichen, di mana lichen merupakan gabungan dari bakteri serta alga simbiotik, di mana sebagian besar bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bahkan bentuk lichen sendiri merupakan sebuah kerak yang disebut lumut kerak.
tumbuh lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong. Lichen sangat memiliki sifat yang sangat sensitif terhadap polusi H2S di udara. Karena lichen tidak memiliki akar, maka mereka menyerap dengan banyak bahan mentahan langsung dari udara dan uap air di sekitar lichen tumbuh. Beberapa keuntungan penggunaan lichen sebagai bioindikator adalah pertama sebagai gabungan merupakan gabungan bakteri dan alga yang tidak memiliki akar, maka mereka menyerap banyak mentahan baik dari udara langsung maupun uap air yang tumbuh di sekitar lichen. Yang kedua, lichen biasanya berumur panjang, serta banyak penelitian menggunakan lichen karena tidak terlalu sering digantikan atau tidak sering kita harus mencari karena lichen memiliki umur yang sangat panjang. Kedua, merupakan pertukaran air dan gas seluruh talus lichen membuat mereka sensitif terhadap polusi. Selanjutnya, lichen tidak memiliki akar dan tidak memiliki akses kepada sumber nutrien tanah dan bergantung pada endapan, sehingga rembesan air di atas permukaan substrat, atmosfer, dan sumber nutrisi lain sangat encer. Yang terakhir yaitu lichen tidak memiliki jaringan pelindung atau sejenis sel yang diperlukan untuk menjaga kadar baik secara internal airnya untuk tetap konstan. Selanjutnya yaitu Bryophyta, di mana Bryophyta merupakan tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomis. Potensi pertumbuhan Bryophyta ini tidak begitu terpolarisasi sebagai tambahan vaskular, di mana Bryophyta ini tumbuh sebagai habitat terutama di tempat lembab tanah, batu, serta beberapa habitat batang ranting yang terbilang pohon jatuh. Mereka mendapatkan nutrisi dari udara baik secara langsung maupun tidak langsung dan terlarut di dalam kelembapan udara. Beberapa zat mungkin diserap langsung dari substrat oleh difusi melalui sel-sel gametofit, sehingga Bryophyta dapat digunakan sebagai indikator yang dapat diandalkan dari polusi udara. Ada dua kategori Bryophyta sebagai respon terhadap polusi. Yang pertama, Bryophyta sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. Bryophyta ini berfungsi sebagai indikator yang baik tentang tingkat polusi dan juga sifat polutan. Yang kedua, yaitu Bryophyta memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dengan jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama. Tanaman Bryophyta juga menjebak dan mencegah daur ulang polutan tersebut dalam ekosistem untuk periode waktu yang berbeda. Selanjutnya, jenis organisme yang dapat digunakan sebagai penentuan bioindikator terhadap kualitas udara yaitu ada Pteridophyta, di mana Pteridophyta ini merupakan tumbuhan jenis paku-pakuan yang tentunya sering kita lihat di hutan-hutan atau di alam bebas, di mana kelompok paku-pakuan ini merupakan indikator yang sangat positif dan berintegritas di hutan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Serta tumbuhan paku-pakuan ini berada di antara tanaman darat paling awal muncul, dan Pteridophyta ini merupakan kelompok yang terderifikasi global. Oleh karena itu, kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana serta memiliki kombinasi atribut yang menguntungkan untuk studi bioindikator. Pertama, Pteridophyta ini merupakan sebagian besar herbivora baik secara vertebrata ataupun serangga yang menghindarinya. Kedua, tumbuhan ini tidak memiliki mekanisme penyerbukan biotik atau zoochory yang dimana akhirnya sporas Pteridophyta ini memungkinkan untuk tumbuh dan menjadi pionir di habitat asli dan terisolasi dari lainnya. Selanjutnya yang terakhir, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator untuk penentuan kadar kualitas udara yaitu tumbuhan tingkat tinggi. Di mana tumbuhan tingkat tinggi ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu mengenai respon tumbuhan, di mana tumbuhan ini tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal hidup mereka seperti hewan, dan dengan demikian mereka menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air tanah, nutrisi, polutan udara itu mereka harus bisa beradaptasi dan menjadi terbatas. Tanaman yang mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal,
Polutan yang berasal dari udara memasuki tumbuhan melalui stomata daun, di mana daun merupakan bagian terpenting dari sebuah tumbuhan dan merupakan organ utama untuk melakukan fotosintesis dan transpirasi. Polutan udara secara langsung dapat merusak daun dengan tingkat viktiminasi secara langsung berkaitan dengan apakah polusi udara itu masuk ke stomata atau tidak masuk, baik sedikit atau banyaknya polutan yang masuk. Bentuk dari reaksi tumbuhan terhadap polutan udara itu dapat teramati dengan meningkatnya sejumlah dengan peningkatan akumulasi polutan. Pada tingkat paparan polusi yang rendah, beberapa tumbuhan mungkin dapat menandakan responnya dengan sangat signifikan dan dapat kita amati, di mana tumbuhan dapat memanfaatkan polutan pada konsentrasi rendah sebagai bahan nutrisi. Sedangkan untuk polutan yang tinggi masuk ke dalam tumbuhan itu dapat terjadi kematian terhadap tumbuhan. Selanjutnya yaitu pengamatan kerusakan terhadap tumbuhan. Beberapa pengamatan dapat dilakukan untuk melakukan pengamatan secara visual terhadap tumbuhan, baik gejala nekotik atau gejala kematian maupun kerusakan daun maupun organ lain yang terjadi pada tumbuhan. Yang pertama yaitu pengukuran Air Pollution Tolerance Index atau APTI pada tumbuhan. Yang kedua yaitu pengukuran pH. Yang ketiga yaitu memperkirakan pencemaran menurut kandungan zat yang ada di dalam tanaman, itu pastinya zat kontaminan. Selanjutnya yaitu menganalisis oleh tree ring, yaitu lingkar pohon atau lingkar tahun, serta yang terakhir yaitu menggunakan metode pemantauan lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.